kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri dengan menyatakan, ya Tuhan, tiap jam aku memerlukan-Mu. Di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nah, seperti ini, hari ini Mazmur 126 ayat 5-6 berkata demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Silakan. Amin. Shalom ibu Tuhan. Selamat datang pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan, menyembah Dia, dan menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Siapkan hatimu. Kita datang dengan penuh syukur kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Subhanahu wa taala.
menjadi korban yang berbau harum, menjadi duka yang menawan kepada kami. Menghasilkan sembah kami hari-hari. Mari sama-sama melakukan kita pohon. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
kami mau bersorak hanya untukmu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan memuji-Mu, menyanjung Engkau Allah yang hidup. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Semua yang percaya katakan amin. Yes, tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan. Saya mau lihat semangatnya pagi hari ini untuk Tuhan, amin. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan saja yang terbesar, amin.
Sangat bersuka cita sekali pada hari ini. Apa saya mengatakan kebaikan Tuhan pada hari ini. Amin. Saya memberi kesempatan. Silakan jemaat Tuhan menikmati persembahan pujian dan anugerah oleh hidup kita pada hari ini. Silakan.
Puji Tuhan, coba Tuhan boleh bertepuk tangan sorak-sorak untuk Tuhan pagi hari ini. Amin. Terima kasih buat PG Gabungan pagi hari ini yang sudah membawa pujian yang menyambut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Dengan apakah membalas segala kebaikan-Mu Tuhan pagi hari ini. Setiap pujian dan hati kami Tuhan benar-benar kami mau persembahkan diri untuk Tuhan. Dia telah rela mati untuk kita saudara, menebus kita, menebus dosa-dosa manusia di seluruh dunia. Maka itu mari pagi hari ini terus kita bersyukur atas segala kebaikan-Nya. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, yang tidak layak dilayakkan di pagi hari ini. Maka dengan itu kita mengatakan bersama Tuhan.
dibanding dengan setiap karunia Tuhan, rahmat Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memberikan hati kami, hidup kami, memuji memuliakan nama. Dan kami mau memberikan hati kami terus dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, agar kami terus dipulihkan dan layak memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk kemuliaan-Nya. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, perhatian kami saat ini ya Tuhan, untuk mendengarkan sabda. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti firman yang akan disampaikan. Dan kiranya Injil Yesus Kristus dinyatakan sejelas-jelasnya bagi kami. Karena hanya Injil Yesus Kristus yang mampu mengubahkan hidup kami, menguatkan dan meneguhkan kami dalam kami melangkahkan kaki kami ke depan. Pimpin kami ya Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu, dan kiranya hanya nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan melalui pemberitaan firman. Pimpinlah kami ya di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Coba silakan dulu. Shalom semuanya. Shalom. Ini ada 2.000 orang di sini, tapi suaranya hanya sekitar 3 orang. Shalom semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, jemaat yang terkasih, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya mau membawa kita pada sebuah tema. Bila kegagalanku jadi hantuku. Sekali lagi ya. Bila kegagalanku jadi hantuku, lalu bagaimana? Ya, ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin tak perlu ya. Karena pertanyaan ini kayaknya semua pasti, gak usah dijawab, semuanya sudah pasti tahu. Apa itu? Siapa yang tidak pernah gagal di antara kita? Ada di sini kita yang tidak pernah gagal, atau yang di rumah tidak pernah gagal? Kalau misalnya ada yang angkat tangan, saya angkat kaki dari sini. Karena semua kita pasti pernah gagal. Semua pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Entah itu mengurus keluarga. Siapa yang mengurus keluarganya dengan sangat baik, gak pernah salah, gak pernah gagal. Di tahun-tahun ini kita melihat berapa banyak keluarga yang gagal. Saya cari di internet, itu khusus untuk DKI Jakarta saja, DKI Jakarta. Dalam tahun 2024 itu paling kurang ada 7 keluarga dalam 1 hari bercerai. Waduh, ngeri kali ya. 1 hari ada 7 keluarga yang bercerai. Ya silakan coba nanti googling nanti ya. Kalau saya salah minta maaf. Tapi itu yang terjadi. Mendidik anak, siapa yang sudah paling hebat mendidik anak? Gak pernah salah dan gagal. Berapa banyak anak sekarang, anak-anak muda sekarang yang mengalami sakit mental. Berapa banyak anak yang lari dari rumah, lari ke narkoba dan yang lain. Siapa di sini yang ketika dia berusaha atau dia berbisnis gak pernah gagal? Wah, di sini yang businessman, businesswoman gak pernah gagal.
Siapa juga yang tidak pernah gagal dalam cinta? Asik. Anak-anak muda di sini, saya pernah gagal dalam cinta. Dulu waktu masih muda. Tenang, saya sudah cerita sama istri saya. Jadi dia di sini, dia sendiri dengar juga. Saya sudah pernah cerita. Saya gagal dalam ketika di asrama teologi. Kami tidak boleh pacaran itu selama 2 tahun. 2 tahun pertama tidak boleh pacaran. Nah, kebetulan saya sama teman saya, teman baik. Kami kalau dibilang itu sejoli, kami naksir 1 orang. Naksir 1 orang. Dan saya orang yang cukup taat aturan. Itu pas semester 4 kan masih belum boleh, semester 5 boleh. Jadi saya tidak mau nembak dulu. Tapi teman saya dia tembak duluan. Dan saya mau tahu yang disuruh ngantar surat cintanya siapa? Saya disuruh ngantar surat. Dan sebagai teman baik, saya membawa surat cinta. Jarak dari asrama laki-laki dan perempuan itu hanya sekitar 50 meter. Tapi saya jalan waktu itu seperti 10 kilometer. Dan akhirnya mereka jadian. Saya tinggal lihat. Ya itu. Di sini ada yang sudah pengalaman gagal dalam cinta. Ada banyak nih wajah-wajah, khususnya yang bapak-bapak ini ganteng-ganteng nih, wah banyak yang naksir. Banyak nembak, 10 kali nembak 2 yang kena. Siapa yang juga sudah tidak pernah gagal dalam pelayanan? Saya pernah dalam pelayanan berbuat kesalahan, ya. Bahkan sampai ada jemaat yang marah gak mau ke gereja gara-gara perkataan saya. Itu kebetulan saya jadi panitia jalan sehat. Hanya gara-gara kaos. Gara-gara kaos, karena namanya sama, saya pikir dia sudah ambil. Karena saya tulis nama, misalnya Iwan, yang datang juga Iwan. Saya bilang, kalian sudah ambil, karena saya sudah lihat catatan. Wah, marahlah dia, tidak datang ke gereja. Dan itu perlu waktu yang lama untuk ngobrol kembali. Hanya gara-gara kaos dan kata-kata. Jadi siapapun kita bisa jatuh dalam kegagalan. Ya, setuju ya? Semua bisa jatuh dalam kegagalan. Karena itu sebagai sesama yang pernah jatuh dalam kegagalan, jangan menganggap diri paling hebat. Semua kita. Dan tidak sedikit orang yang tidak bisa menghadapi kegagalan itu. Ada banyak orang yang ketika mengalami kegagalan itu dia tidak bisa keluar dari kegagalan. Bahkan dia terus dihantui oleh kegagalan. Dan menurut saya, ketika orang ada dalam keadaan buruk dan dia tidak bisa mengambil pelajaran dari situasi yang buruk itu, maka menurut saya dia semakin buruklah keadaan. Kalau kita dalam keadaan buruk dan kita tidak mengambil pelajaran dari keburukan yang kita alami, semakin buruklah kita. Ada orang berkata bahwa pengalaman itu guru yang baik. Benar ya? Tapi belum tentu pengalaman itu menjadi guru yang baik. Ada banyak orang yang punya pengalaman buruk, malah dia tambah hancur. Yang terbaik adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman itu. Itu yang paling penting. Nah, di dalam Alkitab, nah ini berita baik untuk kita, orang-orang yang gagal. Orang-orang yang pernah gagal ini, berita baiknya bahwa bukan cuma kita saja yang mengalami kegagalan. Ternyata di dalam Alkitab ada banyak orang-orang gagal. Ada yang bisa keluar dari kegagalan itu, menghadapi kegagalan itu, tapi ada yang tidak bisa. Nah, salah satu contoh
yang akan kita baca bersama-sama, yaitu tokoh Petrus. Mari kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita akan belajar dari Petrus. Saya baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu baca ayat 16 dan seterusnya. Nanti ayat 19 kita sama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata kepadamu, sesungguhnya ketika kau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja dimakankan. Tetapi jika kau sudah menjadi tua, kau akan menggunakan tanganmu dan orang lain akan mengikat kau dan membawa kau ke tempat yang tidak kau kehendak. Ayat 19 bersama-sama. Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah." Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita itu membuka hati ketika membaca firman Tuhan dan belajar untuk melakukan firman dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Ya. Kegagalan Petrus. Apa yang membuat sehingga si Petrus ini dikatakan sebagai orang yang gagal? Yang pertama, dia gagal ikut Yesus. Ketika dalam suasana yang enak, yang santai, dia tidak gagal. Tapi ketika dalam tekanan, kalau kita baca di Yohanes pasal yang ke-18, di sana ketika ada di halaman Kayafas, itu ada tiga kali ya, hamba perempuan, seorang hamba perempuan yang datang dan dia takut, dia gagal ikut Yesus. Dia gagal juga melakukan komitmennya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, saya mau pergi ke Yerusalem, nanti kalian akan tergoncang iman. Petrus bilang, "No, biarpun semuanya tergoncang, saya enggak. Dan walaupun saya harus mati bersama-sama dengan kamu, aku tidak akan menyangkal." Itu kata Petrus. Dan yang provokasi teman-teman, benar. Mereka semua bilang, "Iya, kami juga." Dan ternyata ketika ada tekanan, ketika di Getsemani, semua lari. Petrus masih baik, dia ikut dari belakang. Bahkan sampai masuk ke halaman Kayafas. Tapi kemudian di dalam 3 pertanyaan, dia puncaknya, dia sampai sumpah serapah. Dan dia gagal menjadi seorang pemimpin murid-murid. Ini yang Petrus alami. Dan itu menghantui Petrus. Walaupun Tuhan Yesus sudah datang bangkit, menampakkan diri, tapi Yesus pergi lagi. Memang Tuhan Yesus datang dan pergi sesuka hatinya. Yang tahu lagu itu pasti umurnya di atas 30. Datang dan pergi sesuka hati Tuhan Yesus. Dia datang, dia pergi, pergi. Saya percaya bahwa kita pernah mengalami ini dalam posisi seperti Petrus.
Bahkan mungkin kegagalan itu sampai sekarang sedang menghantui kita, mengganggu kita. Ya, dia menjadi hantu bagi kita. Dan ini bisa mempengaruhi hidup kita, bahkan nanti ke depan. Ada yang mungkin berusaha menekan itu dalam hatinya. Kegagalan itu nanti muncul ketika lagi emosi, langsung muncul. Nah, contoh biasa ibu-ibu, ibu-ibu kalau sama suami, ini ibu bukan ibu-ibu di sini ya, ibu di tempat lain, sama suami kalau ada masalah biasa dia simpan, biasa-biasa saja. Padahal itu sudah di tahun 2008. Tapi begitu suami buat salah, langsung dia bilang, waktu dulu dia ungkit lagi. Jadi bisa saja itu tersimpan. Dan ingat baik-baik bahwa itu akan mempengaruhi. Ada banyak keluarga yang menyimpan kegagalan pasangannya, dia simpan. Begitu satu kali bilang kayak bom, langsung. Ada teman saya, mereka keluarga baik, pelayanan baik, kami sama-sama melayani. Rupanya selama ini dia menyimpan kesalahan istrinya. Istrinya mungkin tidak dianggap tidak menghormati dia, tapi dia tahan sampai sudah 26 tahun. 26 tahun berkeluarga. Satu kali langsung dia bilang, enggak, gue 26 tahun berumah tangga. Ya kita doakan supaya mereka bisa kembali. Ada banyak begitu. Jadi kegagalan itu bisa sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan belajar dari Petrus ada 3 kunci bagaimana kita bisa menghadapi kegagalan yang menghantui kita, menghadapi dan keluar sebagai pemenang. Mari kita lihat. Yang pertama, ketika menghadapi kegagalan, haruslah tetap berada dalam komunitas. Harus terus bersama orang lain. Gak boleh sampai kita pergi dari komunitas, dari persekutuan. Tidak boleh. Ini beda Petrus dengan Yudas. Beda Petrus dengan Yudas. Kalau Petrus walaupun dia gagal, dia menyangkal Tuhan Yesus, tapi dia tetap bareng-bareng Yohanes. Yohanes masuk, dia masuk, tapi pisah mereka di situ. Kayapas. Dan ketika dia menyesal, dia tidak meninggalkan perkumpulan bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Dia tetap bersama-sama. Kalau saya jadi Petrus, saya juga malu. Kan Tuhan Yesus pernah bilang, kau nanti akan menyangkal, oh enggak saya. Tapi kemudian saya menyangkal. Terus gabung sama teman-teman saya, tapi Petrus mau. Petrus mau terima itu. Dia walaupun mau tetap saja dia ada dalam lingkungan murid-murid. Kalau Yudas enggak, dia pergi menyendiri dan kemudian gantung diri. Nah, jangan sampai ketika kita gagal, berada dalam kesedihan, kekalutan, kita keluar dari komunitas. Harus tetap menjaga komunitas. Harus tetap berkumpul dengan yang lain. Saya ingin kalau dalam kegagalan, kesulitan, stres dan yang lain, kalau kita sendiri, udah hati-hati. Nanti nangis sendiri, tiba-tiba dia ketawa sendiri. Ada yang pernah mengalami gitu? Nah, saya di sini semua enggak ya. Ada banyak yang mengalami. Begitu dia tinggalkan komunitas, tidak ada yang mendukung kita. Kalaupun misalnya kita sendiri, kita sekarang punya telepon HP, WA teman, ajak ngobrol. Ada berapa orang yang sebenarnya dia mau bunuh diri, tapi ketika dia mau bunuh diri, dia terima telepon dari temannya. Kamu lagi ngapain? Udah cerita dia dapat kekuatan. Jadi
sangat penting tetap menjaga hubungan dengan orang lain, apalagi ketika berhadapan dengan kegagalan-kegagalan itu. Dan komunitas yang sangat penting adalah keluarga. Jangan sampai ada masalah terus kita pergi. Suami istri harus tetap ketika ada masalah ngobrol, saling ngobrol. Tapi yang diajak ngobrol juga jangan begini, gitu aja, cengeng banget sih, jangan juga. Ada yang begitu? Ya kebanyakan mungkin suami-suami ya, bapak-bapak itu kalau istrinya datang, ini pak itu kok begini kan, itu aja masih. Tetap mendengar. Kenapa? Itu sangat penting, apalagi bagi perempuan sangat penting. Ada satu cewek, dia putus cinta, dia mau bunuh diri. Kemudian dia bilang begini, saya akan keluar dari rumah, saya akan jalan menuju ke, dia mau adu banteng dengan kereta. Dia mau nabrakkan dia dari kereta. Dia bilang, kalau dalam perjalanan, kalau ada yang senyum saja sama saya, aku gak jadi. Ternyata di dalam perjalanan gak ada yang senyum, gak ada yang tidur. Dan kemudian dia putuskan diri adu banteng dengan kereta. Orang itu sangat membutuhkan orang yang lain, butuh. Dalam keluarga penting dengan anak-anak kita. Makanya anak-anak muda di sini ada adik-adik. Kalau di rumah ajak dong orang tua ngobrol, ngomong apa saja, dan orang tua juga wajib ya, mau untuk mendengarkan, wajib mau mendengarkan anak-anak. Ya apalagi sekarang anak-anak sudah dengan HP, dia di kamar terus gak mau ngomong, susah banget. Paling tidak WA mama, saya masih hidup di sini. Keluarga penting, dan bukan cuma keluarga. Komunitas yang paling penting adalah persekutuan gereja. Gereja penting. Makanya kita sebagai sesama anggota jemaat harus saling mau mendengar, berbagi. Kalau ada kesulitan, doa. Ada nomor HP, kirim, tolong doakan. Waktu saya kena COVID, waduh, ngeri. Karena COVID itu buat malam itu saya mau tidur nggak bisa, karena di otak saya itu kayak orang ribut terus karena COVID itu. Kemudian saya sama istri satu keluarga kena isolasi mandiri. Pas hari ke-7 ke-8 itu mengerikan sekali. Saya tarik nafas saja langsung sesak. Waduh Tuhan. Tapi saya harus keluar, harus belajar, masak. Dan dalam situasi-situasi itu saya butuh telepon dari jemaat. Ada yang telepon. Dia telepon apa? Pak Pendeta, tolong doakan saya, kami satu keluarga COVID. Saya lagi butuh juga. Tetapi dengan dia ajak ngomong, kami ngobrol, kami berbagi. Ya kami juga sesama orang-orang COVID, akhirnya saling mendukung. Jadi penting sesama jemaat kita jangan sampai meninggalkan yang lain. Amin. Saling kasih tahu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadapi kegagalan yang menghantui kita. Mari kita mau diproses oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-15 sampai 19 pasal 21 tadi, Petrus dipanggil dan diproses oleh Tuhan. 3 kali pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Nah ini ada beberapa khotbah. Saya yakin ini bagian ini sudah sering dengar ya, khotbahnya yang pasti sudah sering dengar. Kalau nggak dengar nggak mungkin, pasti sudah pernah dengar cerita ini, sudah pernah dengar khotbah. Ada yang mengkhotbahkan, Petrus itu dia mengalami proses, kemudian dia itu berubah karena ada 3 kali Tuhan Yesus bertanya kan, apakah engkau mengasihi? Kata yang dipakai itu agapao, agape.
Kemudian nanti Tuhan Yesus turunkan agape itu menjadi filio. Kalau menurut saya kurang setuju dengan walaupun itu sudah familiar ya. Petrus mengalami proses dan dia ikuti itu. Bukan karena masalah kata agapau jadi filio, bukan karena permainan kata itu. Yesus bertanya, apakah kamu mengasihi pakai agapau? Apakah kamu mengasihi agapau? Karena Petrus menjawab filio, kasih antar sesama. Kalau agape itu katanya kasih Tuhan kepada kita. Padahal di Alkitab tidak harus. Agape itu juga ada ketika si Demas meninggalkan Paulus dalam pelayanan. Dia begitu mencintai dunia, kata yang dipakai agape. Jadi agape itu bukan hanya kasih kepada Tuhan atau Tuhan kepada kita, tetapi kasih yang walaupun. Jadi tidak harus itu dari Tuhan ke kita atau kita ke Tuhan. Kita ke Tuhan harus diubah dalam Kristus. Tetapi coba kita lihat di sini bahwa Petrus dia mengalami proses yang luar biasa. Dia sedih, dia menangis. Di dalam bagian ini kalau kita baca, waktu di Yohanes menulis tentang kisah dia di Kayafas ketika dia menyangkal, Yohanes tidak menulis bahwa saat itu Petrus menangis. Enggak. Walaupun dia sedih tapi dia tidak menangis. Tapi di bagian ini baru Yohanes menulis setelah Petrus ditanya 3 kali. Disitulah Petrus sangat sedih. Kata yang dipakai itu lupeo itu artinya sangat sedih, bahkan meratapi, sangat berduka dan menangis. Kata ini yang dipakai. Ketika Petrus bertanya 3 kali, disitulah puncak bahwa Petrus sangat sedih. Tetapi kita lihat bagaimana proses Petrus ini. Yang pertama, kita lihat setting tempat. Jadi Tuhan Yesus pakai tempat, pakai waktu, pakai situasi. Yang pertama, setting tempat di perapian. Lagi makan ikan. Tuhan Yesus memang Tuhan Yesus suka makan ikan, suka makan ikan. Makanya Tuhan Yesus sehat. Kalau kita sering makan babi, makanya Tuhan Yesus suka makan ikan dan suka jalan-jalan. Kan dulu kebetulan tidak ada motor, tidak ada mobil kan. Jadi Tuhan Yesus jalan keliling kampung, makanya Tuhan Yesus sehat, jantungnya bagus. Kalau saya ini sudah mulai jantungnya kayaknya harus di apalagi pas tanggal tua, jantungnya berdetak terus. Tapi Tuhan Yesus pakai setting tempat perapian. Ini menunjukkan, mengingatkan Petrus bagaimana ketika dia di perapian Kayafas, di situ dia menyangka. Tuhan Yesus pakai situasi tempat, setting tempat. Kemudian setting waktu, menjelang pagi, dini hari. Sama. Ketika Petrus ada di Kayafas, itu pas pagi hari. Dan Tuhan Yesus pakai waktu menjelang pagi. Itu kalau orang Kuba bilang Persia, subuh-subuh. Ini mengingatkan Petrus, kamu waktu itu pagi-pagi juga kamu menyangka aku. Tuhan Yesus pakai setting waktu, situasi. Makanya Petrus jadi sedih sekali. Ini kalau paling gampang ini, misalnya nih, di sini ada yang waktu ini pacaran, waktu muda pacaran, biasanya kan ada tempat itu ya, ada tempat khusus, tempat biasa nongkrong, berdua bersama, makan, satu suap. Sudah 7 tahun pacaran putus. 7 tahun pacaran putus. Nah, saya yakin ketika nanti salah satu itu melewati tempat itu, pasti ingat, benar nggak? Misalnya di satu restoran,
dulu makan bubur ayam di situ. Dulu makan bubur ayam sambil suap-suap. Kemudian 7 tahun, putus. Pasti salah satu ketika lewat itu bubur ayam atau lihat itu abang-abang yang jual bubur ayam, pasti langsung ingat mantan. Benar. Lihat tempat, apalagi pas lewat situ, pas sore-sore menjelang terbenam matahari. Aduh, begitu lewat, aduh dulu aku di situ. Dan saya yakin, apalagi kalau dia yang suka traktir, pasti sedih banget. Sedih banget, sudah 7 tahun saya traktir, terus putus. Jadi pasti sedih ketika lihat tempat, waktu, pasti sedih. Nah ini Petrus alami itu. Perapian, waktu menjelang pagi, dan situasinya Yesus 3 kali pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi? Ini mengingatkan Petrus menyangkal 3 kali. Tuhan Yesus pakai cara ini mengingatkan Petrus, dan pemulihan Petrus luar biasa. Walaupun 3 kali Tuhan Yesus mengingatkan Petrus, tetapi Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada dia. Seberapa besar Petrus lakukan kesalahan, Yesus tetap memberikan kepercayaan dan kesempatan. Suasana pantai dan mujizat menangkap ikan. Sebelumnya mereka mau tangkap ikan tapi nggak dapat. Tuhan Yesus sebarkanlah, dan mereka dapat. Dan Petrus diingatkan kembali kepada pelayanan dia ketika dipanggil kembali. Tuhan Yesus bawa dia, merestorasi dia. Ingat ketika kamu saya panggil. Jadi Tuhan pakai setting situasi. Makan ikan dan roti. Tuhan Yesus lagi nggak tahu Tuhan Yesus dapat ikan dari mana. Karena mereka baru dapat ikan, Tuhan Yesus sudah bakar ikan, bakar roti. Ini buat Tuhan Yesus ya. Ya memang dia Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus pas waktu sebelum dia pergi ke pantai, sini ikan, sini. Semua pada rebutan gitu. Karena yang maha kuasa, saya mau dimakan sama yang maha kuasa. Tuhan Yesus ambil bakar roti. Itu mengingatkan Petrus. Setiap hari dia bersama Kristus, pecahkan roti, makan ikan bersama. Sekali lagi memang Tuhan Yesus suka makan ikan. Karena itu mari kita giatkan makan ikan. Jadi dari sini Tuhan memproses Petrus dengan luar biasa, dengan waktu, situasi, mengingatkan hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus membawa dia, menghadapkan dia dengan kegagalannya dia. Tuhan Yesus bilang, Petrus, memang kau ini orang gagal. Iya, nih kegagalan kamu ini. Tetapi Tuhan Yesus gak berhenti sampai sini. Tuhan Yesus merestorasi dia dan memulihkan dia. Jemaat terkasih, kalau kita mau memulihkan orang, jangan hanya kasih tunjuk dia punya salah. Banyak dari kita seringkali, kalau ada orang yang salah, kita kayaknya enak banget ya kalau kita sudah katakan kesalahan gitu, dan dia sampai nangis-nangis. Aku pasang. Seharusnya sama seperti itu. Kalau dia mau pulih, orang itu harus ditunjukkan jalan dan diberikan kesempatan untuk melakukan yang baik. Bukan cuma kesempatan Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba. Artinya, lu kerja lagi. Bagaimana dengan kita? Mau atau tidak kita diproses oleh Tuhan? Mau nggak kita terbuka bahwa memang kita salah, kita gagal? Pintu pertama dan pintu terbaik untuk kita bisa lolos dan keluar dari hantu kegagalan, dan kita ngaku bahwa memang kita orang gagal. Mengaku bahwa kita lemah dan kita butuh kekuatan, dan Tuhan punya banyak cara untuk memulihkan kita. Amin. Mau gak diproses sama Tuhan? Mengaku sama Tuhan, Tuhan saya salah,
saya bawa datang padamu. Saya butuh pertolonganmu ya Tuhan. Yang ketiga, dan ini yang terakhir. Tapi yang terakhir ini sekitar mungkin 1 jam saya selesaikan. Yang ketiga, kalau kita mau keluar dari hantu kegagalan kita, kembali ikut Yesus dengan melepaskan hak kita. Nah ini susah banget. Dalam ayat 18 kalau kita baca di sana, Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, ayat 18 dibilang begini, aku berkata kepadamu, setelah Tuhan Yesus merestorasi si Petrus, kemudian memulihkan dia, kemudian memberikan kepercayaan kepada dia, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pingganmu sendiri dan engkau berjalan di mana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi Tuhan, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Tuhan Yesus setelah dia pulihkan Petrus, dia mengajak Petrus kembali, ikut aku, serahkan diri, lepaskanlah ego kamu, lepaskanlah kebanggaan kamu, sangkal diri, pikul salib. Akan ada penderitaan yang dihadapi oleh Petrus, pasti. Tetapi kalau kita baca di sini, justru penderitaan itu ketika dia akan dibawa, diikat tangannya, dia gak bisa kemana-mana. Tetapi justru dengan itu dia memuliakan Tuhan. Dan dalam sejarah gereja, memang kemudian Petrus setelah dia tua, ketika dia ada di Roma pada masa pemerintahan Nero, dia ditangkap. Dan ketika dia mau disalib, dia bilang, saya gak mau disalib seperti Tuhan saya, karena saya sudah 3 kali menyangkal dia. Saya minta disalib terbalik. Dan kemudian Petrus mati di rumah, disalib terbalik. Dia tidak lagi, dia terima itu. Dia mampu keluar dari kegagalan, dia tidak takut lagi. Walaupun mungkin kita gagal, Tuhan mau kita dipulihkan dan kita diberikan kesempatan. Gembalakanlah domba-domba. Mungkin gembalakan di sini bukan hanya pelayanan, tapi gembalakan lagi mungkin pekerjaan atau bisnis yang sudah gagal. Berusaha lagi. Kita diberikan kepercayaan, kuatkan. Gembalakan lagi keluarga kita, anak-anak kita, pelayanan kita. Tuhan Yesus tetap memberikan kesempatan pada kita. Dan Tuhan Yesus bilang, fokus sama saya, ikut. Walaupun mungkin ada tantangan, tetapi ikut saja. Jemaat yang terkasih, kegagalan bisa saja menghantui kita. Tetapi ingat bahwa Kristus Yesus telah merengkuh kegagalan. Bahkan ketika dimulai dari Getsemani sampai Golgota, Yesus dianggap sebagai orang yang gagal. Bahkan orang bilang, sudah, katanya kan kamu raja, mana pasukan? Katanya kamu kan bisa menyembuhkan orang, bisa bangkitkan orang mati, selamatkan dirimu. Yesus dianggap sebagai orang yang gagal. Kenapa? Dia merengkuh semua kegagalan. Dan Yesus justru di situ, di mata Tuhan, di mata Bapa, Yesus justru berhasil. Makanya dia berkata, tetelestai, sudah sempurna, sudah selesai. Dan kebangkitannya memastikan kepada kita dan memberikan kemenangan bahwa kita mampu keluar, kita mampu menghadapi dan keluar dari hantu kegagalan. Fokus dan ikut pada Kristus, karena Kristus sudah merengkuh itu melalui kematian. Masa lalu gak bisa diubah. Ada yang bisa? Ada bisa ubah masa lalu? Ada yang mau pergi dengan mesin waktu? Andai kata
Ku tak ingin mengenal. Asik. Yudika itu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi yang bisa kita lakukan adalah menebus di masa sekarang. Menebus masa-masa lalu dengan cara apa? Kerjakan yang terbaik. Apapun yang sekarang di tangan kita, apapun keluarga kita, mungkin asmara kita. Asmara kita, saya sama istri lah asmara. Yang sudah punya pasangan pegang istrinya. Saya nggak bisa kejauhan. Apa yang ada di kita sekarang, perbaiki dengan baik, jalani dengan baik, dan ingat terus mengikut Yesus dan berjalan bersama, karena Dia yang memampukan kita. Di depan masih ada harapan. Amin. Karena itu jemaat yang terkasih, ingat, kalau mau menghadapi dan keluar dari kegagalan, hantu-hantu kegagalan, yang pertama saya ingatkan kembali, yang pertama jangan tinggalkan komunitas. Yang kedua, mau diproses oleh Tuhan walaupun mungkin sakit. Dan yang ketiga, kembali ikut Yesus. Pak Albert bisa kita tolong naik DJ. Ada satu lagu ini berasal dari Rote. Yang menciptakan adalah Bapak Edward Belhang. Itu sekitar tahun 74-75 diciptakan. Pada masa itu, masa kekeringan, dan ada tawaran-tawaran komunis. Dan orang-orang di sana, mereka mengatakan, no, kami nggak mau ikut. Walaupun susah, kami mau tetap ikut Yesus. Au tunggal lama Tuhan, dosa do naneo. Yang kalau diterjemahkan, selamat Natal dan Tahun Baru. Oh bukan, diterjemahkan, saya mau ikut Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus.
Mungkin kegagalan kami dalam kami mengurus keluarga kami, anak kami, pasangan kami, atau pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, atau studi kami ya Tuhan. Kami orang-orang yang gagal, mungkin menghantui kami, tapi kami percaya Yesus Tuhan kami telah merengkuh kegagalan-kegagalan kami, mati di kayu salib menanggung semua kegagalan-kegagalan kami, dan bangkit bagi kami, memberikan kekuatan untuk kami keluar dari kegagalan-kegagalan kami. Dan kami percaya Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, kesempatan yang baru, memulai lagi yang baru bersama dengan Engkau, Yesus Tuhan kami. Berkaryalah bagi kami ya Tuhan, berkaryalah, tuntun dan pimpin kami. Kami lemah ya Tuhan, tapi ketika kami memegang tangan yang telah Engkau pegang, karena tangan kami telah Engkau pegang lebih dahulu, kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk firman. Kami siap ya Tuhan untuk keluar dari segala kegagalan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Seberapa banyak umat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan pagi hari ini? Dan lambaikan tanganmu, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Semi atas segala berkatnya pagi hari ini yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Tiba saatnya umat Tuhan siapkan diri kita, persembahan kita memberi yang terbaik. Dan kita akan membaca ayat sebelum memberi yang terambil di dalam Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan pagi hari ini. Sebentar umat akan memberi Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus, keluar masuk mereka Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan yang menyertai dan melindungi, dan biarlah segala pemberian ini Tuhan boleh memberkati Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amen. Aku
dan seluruh umat percaya seluruh dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kemudian ditutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa dalam surga, kami ucap syukur bahwa hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Ucap syukur bahwa tim yang sudah melayani Tuhan memberkati, dan semua tim yang melayani Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, semangat, rezeki di dalam Tuhan. Berkati pelayanannya, biarlah terus setia sampai akhirnya Tuhan panggil. Juga untuk seluruh majelis yang ada, seluruh pengurus aktivis, Tuhan juga memberkati, biarlah semua diberikan kekuatan, kesehatan, semangat, kesetiaan untuk boleh terus melayani Tuhan. Karena kami tahu bahwa pekerjaan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan jemaat Tuhan dalam tangan, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan mereka masing-masing, baik masalah usaha, pekerjaan, keluarga, masa depan, bahkan mengalami kesehatan yang tidak prima. Tuhan menolong apapun masalahnya, dan jemaat Tuhan tolong dikuatkan, teguhkan, bahkan setiap menghadapi masalah rintangan, biarlah membawa semakin dekat dan menyembah di bawah kaki Tuhan, biarlah semakin mengenal Tuhan, dan setiap masalah, tantangan, rintangan yang ada, biarlah membawa umat Tuhan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami selalu umat Tuhan dalam tangan Tuhan, dan juga untuk gereja kami, GSI Alpha Omega, terus memberkati. Berikan terus kemajuan dalam semua aspek, dan Tuhan memberkati segala apapun semuanya baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan segala kami dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus menolong supaya Bapak Presiden kami diberikan kekuatan, kesehatan, dilindungi dari segala jahat, dan berikan keberanian untuk menyatakan kebenaran, keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan pakai pemerintah kami untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam semua aspek. Banyak hal rintangan yang cukup berat yang dihadapi, tapi tangan Tuhan yang kuat menopang Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya, sehingga bangsa kami ini akhirnya apapun masalahnya membawa ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapak dalam surga, menyerahkan segerakan di dalam tangan Tuhan, gereja kami, sinode kami, dan setiap program dalam tahun ini Tuhan menolong, sehingga jemaat kami akhirnya semuanya maju di dalam Tuhan, baik secara rohani, kesehatan, kekuatan, rezeki Tuhan terus tambahkan. Terima kasih Bapak, syukur dan yang melayani Tuhan memberkati. Sebab kami serahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.